bagaimana kita membangkitkan bangsa ini, karena sejak 500 tahun yang lalu, bangsa ini dijajah oleh kekuatan psikis, ya, penjajahan psikis, fundamentalis yang berkedok dogmatis, berkedok agama, penjajahan. Sebelum melanjutkan, kami beritahukan kepada Anda, konten ini berisi narasi atau informasi dari berbagai sumber yang sedang banyak diperbincangkan di media sosial yang bisa Anda perdebatkan. Reaksi Nusantara memberikan peluang untuk Anda mengkomentari sesuai tema video yang kami sajikan. Komentar Anda akan kami alokasikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan sekaligus untuk menguji validitas sesuai data dan fakta yang sebenarnya. Simak video ini sampai selesai sebelum Anda berkomentar supaya tidak gagal faham. Komentar Anda akan sangat bermanfaat dan efektif mengedukasi untuk membedakan antara berita hoaks dengan fakta yang sebenarnya. Bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya mereka juga bisa berbagi informasi bersama kita semua. Yang perlu diperhatikan, reaksi channel tidak melayani komentar Anda yang belum subscribe. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama reaksi Nusantara. Kami memberi, dan Andalah yang menilai. Data-data yang disampaikan Laiko Rajauti itu sama yang kami baca. Sehingga bukunya Prof. Mulyono dan lain-lain itu semuanya yang kita baca sama. Sehingga apa yang disampaikan Laiko Rajauti sama dengan yang saya sampaikan, cuman bedanya saya tidak pakai slide. Karena memang ya barangkali kebiasaan ya, karena sejak saya sering siaran di radio dan televisi mulai tahun 97 itu saya lebih banyak budaya lisan daripada budaya tulis. Dan saya terima kasih sehingga apa yang saya sampaikan didukung oleh data oleh Laiko Rajauti. Sama-sama Mas. Sebenarnya ketika bicara runtuhnya Majapahit, ini saya sering kalau jadi pembicara, jadi narasumber tentang runtuhnya Majapahit, ini seringkali saya kebingungan. Karena ketika kita bicara tentang Hayam Wuruk, Gajah Mada, Tribuna Tunggadewi, ini ada banyak data, ada banyak petilasan yang menjadi pendukung. Tetapi ketika kita bicara tentang runtuhnya Majapahit, bicara tentang Brawijaya V, ini tidak ada, sangat minim sekali data. Ini yang saya menjadi penasaran, dan sampai detik ini penasaran saya, pertanyaan saya belum terjawab. Padahal di sisi lain, Brawijaya V ini kan raja besar yang diagung-agungkan masyarakat Jawa, masyarakat Majapahit. Beliau diagung-agungkan sebagai titisan Wisnu, raja besar. Tapi kenapa kok datanya tidak ada? Petilasannya sangat minim, tidak ada. Candi-candi yang menguatkan tentang keberadaan Brawijaya V ini bisa dibilang tidak ada. Kadang-kadang kita berpikir, apakah dengan sengaja data-data terkait Brawijaya V itu dihancurkan oleh pemenang? Karena diakui itu tidak, sejarah itu kan ditulis oleh para pemenang. Sehingga supaya bangsa ini kehilangan jejaknya, sejarahnya kabur. Sehingga data-datanya sangat minim. Cuman kelebihannya, masyarakat Jawa itu sejak dulu terkenal dengan budaya tutur. Kalau seandainya masyarakat Jawa ini tidak memiliki budaya tutur, barangkali detik ini keagungan Brawijaya V itu sudah tidak dikenal oleh masyarakat. Dan ini terjadi pada anak-anak milenial kita. Anak-anak kita yang kelahiran, taruhlah kelahiran 90-an sampai sekarang, itu ditanya siapa Brawijaya, enggak kenal. Karena bangsa ini sudah kehilangan budaya tutur. Tapi kalau anak-anak masih era tahun 70-an seperti kami, ini masih mengenal budaya tutur dan sering mendengarkan dari tutur tadi tentang Brawijaya V. Bangsa ini nampaknya mau dihabiskan oleh oknum-oknum yang mau mencoba menyeragamkan dogma tadi. Awalnya data-data Brawijaya V ini dihancurkan, sehingga kita kehilangan data, kehilangan penguat ya, sejarah penguat dari Brawijaya V.
Tetapi kita masih mampu bertahan dengan budaya tutur. Masih bertahan dengan budaya tutur. Nah, mulai era tahun 90-an, budaya tutur dihilangkan pelan-pelan. Sehingga anak-anak setelah era tahun 90-an itu tidak lagi kenal siapa Gajah Mada, siapa yang buruk. Ini kan jadi keprihatinan kita. Bangsa ini dihancurkan pelan-pelan secara masif. Dan ini terjadi tidak hanya kerajaan Majapahit. Seperti halnya kerajaan Sriwijaya. Ini juga dihancurkan. Sehingga data-data dari kerajaan Sriwijaya itu pun bisa dibilang sangat minim, bisa dibilang tidak ada. Cuma nampaknya masyarakat Sumatera ini budaya tuturnya tidak sekuat Jawa, sehingga akhirnya mereka bertutur seperti hilang. Nah, ini sangat terkait dengan pertanyaannya Laiku Tambunan tadi. Mengapa budayawan tidak ada yang mau melakukan kajian ulang untuk merekonstruksi sejarah ini yang mulai dikaburkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan Indonesia? Ini sebenarnya kami, para budayawan itu sebenarnya ingin sekali melakukan kajian-kajian ulang. Tetapi masalahnya, ini masalah yang klasik ya. Kita selalu terhimpit tentang biaya. Kita tidak ada biaya untuk melakukan kajian-kajian ulang. Karena sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh, kami harus akui. Ketika kami diminta oleh Pak Paul jadi narasumber, kita membuat tulisan aja kadang-kadang enggak sempat. Kenapa? Kita sibuk dengan pekerjaan. Karena kita punya perut saya sendiri, perutnya keluarga, perutnya anak istri. Sementara teman-teman yang dibilang yang duduk di perguruan tinggi, ya, yang mereka adalah bergerak di bidang pendidikan, itu kebanyakan mereka tidak peduli tentang idealis bangsanya. Mereka hanya berpikir dia hanya sebuah pekerjaan, bukan pengabdian. Sehingga seringkali kajiannya hanya sekedar kajian bagaimana dia naik jabatan, naik pangkat. Untuk mendapatkan poin-poin saja, tanpa idealis. Dan mereka rata-rata sudah termakan dogma. Ini kelemahannya. Sehingga kalau seandainya pemerintah ini, negara ini peduli terhadap budaya, peduli terhadap jati diri bangsa, tentunya orang-orang idealis seperti kami yang dihidupi, supaya kita bisa konsen di dalam budaya, sehingga tidak terganggu dengan kebutuhan lain. Tentu akan berbeda. Itu kemarin sempat kita bahas juga dengan Pak Paul beberapa waktu yang lalu ya, bahasanya kita mau adakan kegiatan aja. Kita ngajukan proposal ke pemerintah, sulit untuk di ACC. Cari donatur sulit. Semua kekuatan swadaya teman-teman yang harus kadang-kala mengorbankan kepentingan yang lain. Memang apa yang disampaikan saudaraku Susu Kuda tadi benar sebenarnya, dan Pak Tambunan tadi benar. Sebenarnya benteng negara kita ini adalah teman-teman budayawan untuk menghadapi ancaman-ancaman radikalisme maupun transnasional. Karena ini mirip dengan kejatuhan Majapahit dulu. Kejahatan Majapahit dulu kan juga karena transnasional. Nah, ini yang apakah kejatuhan Majapahit ini akan terulang kembali oleh mereka paham-paham transnasional tadi? Sebenarnya bentengnya adalah kita, teman-teman budayawan. Karena mohon maaf, kalau budayawan dalam ini konteksnya mengerucut pada Pancasila, karena Pancasila itu kan digali dari nilai-nilai luhur bangsa ini pemersatu bangsa. Tetapi agama ini pemecah belah bangsa, ini fakta. Jangankan beda agama, sesama agama aja mereka bertengkar, konflik. Ini fakta, nggak bisa dibantah gitu. Nah, sehingga yang menjadi benteng terakhir bangsa ini, benteng terakhir negara ini adalah kita, teman-teman budayawan. Karena kalau kita bicara budayawan ini kita nggak pernah tanya, oh Anda agamanya apa? Kita nggak pernah tanya itu.
Dan moral itu terbentuk dari hati nurani dan kemanusiaan. Orang-orang yang berbudaya. Tentunya orang-orang yang melakukan radikalisme, tentunya mereka nilai-nilai budayanya pasti lemah karena mereka hanya termakan dogma. Ya mudah-mudahan lah dengan bantuan Pak Paul ini organisasi kita banyak dapat bantuan lah, mudah-mudahan sehingga bisa membiayai dari berbagai kegiatan-kegiatan kita yang selama ini cenderung swadaya. Sementara kami juga masih harus menghidupi keluarga kami. Dan kami bukan pegawai yang dapat gaji tiap bulan dari negara. Kita terdorong karena idealisme ingin membangun bangsa ini. Kalau ada yang nulis proposal ke Mendikbud, kami berkali-kali Pak Mendikbud nggak pernah di ACC. Sekali di ACC pernah kami sampaikan ke Pak Paul dulu itu, honor, kita mau ngasih honor pekerja seni ditolak, nggak boleh. Sehingga waktu itu kita ngajukan proposal 200 juta itu yang di ACC cuma 51, itu pun teman-teman itu misalnya sangat kami sayangkan. Kenapa ketika membayar honor penyanyi artis ya ini sekian ratus juta di ACC, tapi ketika untuk teman-teman budayawan hanya sekedar beli BBM aja nggak di ACC kok. Kalau bicara itu kita udah pengalaman berkali-kali gitu, sehingga akhirnya kita kadang-kadang malas membuat proposal ke pemerintah. Ya udah kita berjuang dengan kekuatan sendiri aja, semampu kami. Mudah-mudahan dengan bantuan Pak Paul ini organisasi kita dapat tambahan dana dan kita bisa membiayai berbagai kegiatan yang sudah tersusun, terjadwal. Nah, tentang Pak Nugroho tadi. Selama ini memang mohon maaf teman-teman yang mereka ada teman-teman tuh yang penggiat itu ingin Majapahit bangkit Pak Nugroho. Bahkan ada teman-teman yang di suatu tempat yang katanya merupakan ibu kota Majapahit itu mengagung-agungkan mereka, kita orang Majapahit. Ini sangat lucu gitu loh. Majapahit tidak akan bangkit, ini harus kita sadar. Karena hukum alam tadi mengatakan, tanono jamai, kayu jati cukul sak ndure dangkelan jati. Tetapi kayu jati akan tumbuh di sekitarnya kayu jati yang lama, dangkelan jati. Dan ini sudah dibuktikan oleh Bung Karno. Sehingga tidak mungkin kita membangkitkan, Majapahit bangkit lagi. Emang kalau Majapahit bangkit, Anda mau jadi apa? Emang jadi rajanya kan juga nggak mungkin. Dunia sudah berubah. Sehingga pergerakan ini sendiri kadang-kala dari teman-teman sendiri banyak yang halu. Kita sayangkan. Kita berjuang tuh yang real saja, yang realita. Bagaimana kita membangkitkan bangsa ini? Karena sejak 500 tahun yang lalu, bangsa ini dijajah oleh kekuatan psikis, ya, penjajahan psikis, fundamentalis yang berkedok dogmatis, berkedok agama, penjajahan fundamentalis yang berkedok dogma. Karena ketika suatu bangsa itu terdogma, mabuk dogma, itu nalarnya pasti lemah. Ketika nalarnya lemah, otomatis bangsa tadi tidak akan mampu berkembang, tidak akan mampu membuat peradaban, tidak akan mampu bangkit. Sehingga kita nggak perlu kita ini mabuk dogma, kita harus sadar diri. Ini penjajahan yang kita jalani saat ini, kita dijajah secara psikis. Kita hilangkan dogma tadi. Kita gunakan nalar kita. Sehingga salah satu di YouTube kita, Rakyat Prasaja TV, ya, itu ada video yang berjudul Surga Milik Orang Jawa, bukan milik orang Arab. Kita jelaskan. Ini kita memberikan pencerahan pada bangsa ini karena selama ini bangsa kita kan mabuk iming-iming surga. Loh, surga itu milik orang Jawa kok. Di Al-Quran dan Hadis itu tidak ada kata surga kok. Yang ada kata jannah. Jannah itu artinya kebun.
Loh, kenapa kita harus mabuk sesuatu yang kita sendiri yang punya kita kok? Mereka yang mengiming-imingi kita surga, dia nggak punya surga kok. Nah ini kan, ayo bangsa ini harus bangkit dari mabuk dogma. Dan sebentar lagi kita akan membuat YouTube dengan judul apa? Judulnya Nabi Jawa. Kalau Pak Paul kan Nabi ke-26, kita akan buat Nabi Jawa. Kenapa? Karena ternyata Nabi Naba itu adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa kuno. Di dalam Al-Quran tidak ada kata Nabi, adanya nubuah. Nubuah itu artinya apa? Pembawa berita. Nabi Naba itu bahasa Jawa. Di bahasa Jawa kuno ada. Artinya apa? Pusar. Setiap ibu-ibu di Jawa itu adalah nabi untuk anaknya. Kita dobrak mabuk dogma ini. Bangsa ini harus diberi pencerahan. Kita harus keluar dari penjajahan psikis ini. Dan selama ini bangsa kita juga ditakut-takuti neraka. Ternyata neraka itu juga bahasa Jawa. Di dalam Al-Quran hadis juga tidak ada kata neraka, adanya nar, artinya api. Loh, kenapa kita ini kok ditakut-takuti neraka kok mau gitu? Wong neraka itu bahasa Jawa. Kalau di dalam konsep ajaran Jawa, neraka itu tidak perlu ditakuti, tapi harus kita kendalikan. Karena neraka itu dalam bahasa Jawa artinya nar atau ner dan raka. Ner atau nar itu tujuan, raka itu artinya kakak atau sesuatu yang berlebihan. Suatu tujuan yang berlebihan atau ambisius memang itu siksaan buat kita. Tetapi tidak perlu kita takuti. Tetapi harus kita kendalikan. Supaya kita tidak ambisius yang akan membuat diri kita menderita. Yang kedua, bangsa ini dijajah psikis kapitalis. Ini sejak 500 tahun yang lalu itu yang menjajah bangsa ini. Sehingga bangsa ini sulit untuk maju. Nanti kalau para pemirsa ini ingin tahu lebih jelas tentang Nabi Jawa, tentang neraka Jawa, nanti simak di YouTube Rakyat Prasaja TV, akan kita jelaskan itu. Dan itu asli bahasa Jawa. Di Al-Quran tidak ada itu kata neraka, adanya nar, artinya api. Nabi itu juga bahasa Jawa. Bangsa ini perlu kita cerahkan. Surga itu bahasa Jawa atau bahasa Sanskerta. Surga itu milik kita. Di Injil juga tidak ada kok kata surga. Ya Pak Paul ya, adanya Firdaus. Kita jangan mau diiming-imingi sesuatu yang iming-imingi nggak punya kok. Kok kita mau mabuk sesuatu diiming-imingi yang mereka nggak punya, itu milik kita. Sehingga bagaimana bangsa ini harus besar? Tentunya cita-cita Bung Karno itu yang harus kita besarkan. Bung Karno itu adalah bukti adanya kayu jati bisa tumbuh bukan di atas tonggak kayu jati. Dengan Pancasilanya tadi. Ini akan menjadikan bangsa ini menjadi besar. Nah, ketika tadi dikatakan adanya persekusi teror, ya, kami seringkali dipersekusi di teror itu sering. Tetapi kami dengan idealis tadi, kami ada di dunia ini karena orang tua kami. Orang tua kami ada di dunia karena leluhur kami. Loh, kalau kami harus membela mati-matian leluhur kami, itu sudah kewajiban kami. Kalau ada orang yang mengatakan kita ada di dunia karena Tuhan, ini masih bisa diperdebatkan. Tetapi kalau ada yang mengatakan kita ada di dunia karena orang tua kita ada di dunia karena leluhur kita, ini fakta yang tidak terbantahkan. Mabuk dogma ini harus dihilangkan secepatnya. Kita harus bersatu, bersinergi, supaya orang-orang yang kadang teror, kadang mensekusi, ini mereka takut dengan sendirinya. Kita harus bersama, harus berjuang bersama, harus bersatu. Supaya bangsa Indonesia yang besar ini tidak hancur. Seperti hancurnya Majapahit. Seperti hancurnya Yugoslavia. Seperti hancurnya Uni Soviet. Kuncinya ada di budaya. Kuncinya ada di jati diri.
bagaimana bangsa ini kuat jati dirinya, bagaimana bangsa ini bangga dengan bangsanya. Nah, kalau bangsa ini sudah menjadi sok western, sok arabisasi, tidak bangga dengan bangsanya sendiri, ya ini otomatis kita diambang kehancuran. Kita harus semakin kuatkan Pancasila. Kalau mereka yang sok agamis tadi seringkali menyerang kita dengan bahasa mereka, kita counter. Mereka yang sok ingin menghancurkan kita kasih stigma anti Pancasila. Nyatanya mereka yang kemarin dapat stigma anti Pancasila juga kebakaran jenggot kok, merasa katanya dihina. Nah, kalau memang tidak ingin diberi stigma anti Pancasila, ya ayo kita kuatkan Pancasila. Kita kembalikan cita-cita Luhur Soekarno. Bangsa ini, negara ini adalah negara Pancasila, bukan negara agama. Hanya dengan Pancasila atau budaya itulah yang menguatkan kita, yang akan mempersatukan kita. Kita jangan mau di kotak-kotak terus dengan dogma-dogma asing. Sementara itu tanggapan kami, Pak Paul. Barangkali nanti ada yang bertanya lagi. Nanti kita bisa diskusi lagi, Pak Paul. Terima kasih. Rahayu. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.